semoga banyak perempuan-perempuan yang merasa tersalurkan dengan adanya perempuan ataupun karakter superhero yang cukup badass seperti mungkin aku sedikit cerita. Menurut aku karakter Sri Asih ini, Alana ini adalah jawaban dari keresahan aku selama ini. Keresahan apa? Aku ngerasa drama aku udah, action aku udah, horor aku udah, apalagi ya yang belum. Oh action, aku belum nih action. Cuma aku nggak ekspektasi bahwa keresahan aku itu terjawab dengan karakter ini. Dan ketika diceritakan konsepnya dan ceritanya dan action, dari situ aku udah bilang sama bapak-bapak produser kalau misalkan aku memerankan karakter ini tolong dikasih waktu, karena aku nggak punya basic sama sekali dan aku ingin perform, memberikan yang terbaik. Akhirnya dalam proyek film Sri Asih ini didampingi oleh Wise Team yang membentuk koreografi dan memakan waktu kurang lebih 1,5 tahun, dan hasilnya mungkin tadi teman-teman lihat sendiri. Aku belum lihat apakah terpuaskan dengan hasilnya. Semoga kalian happy dengan filmnya. Jadi kurang lebih cerita mengenai actionnya. Pep, tadi kan kamu sempat ada latihan boxing, latihan dan juga ada latihan nari langgam Jawa ya, bisa dibilang. Yeah. Itu berapa lama proses untuk latihan bela diri dan latihan nari? Untuk tari kalau tidak salah hampir 2 minggu, tetapi itu semua paralel dengan latihan koreo. Ada kesulitan untuk latihan nari? Kalau ada kesulitan mungkin semuanya cukup menantang ya, karena aku nggak punya basic sama sekali, nggak punya basic action, nggak punya basic nari, tetapi semua didampingi oleh tim yang terbaik, sehingga aku juga dengan percaya diri memerankan itu. Tapi tadi sempat aku lihat juga gerakannya ada smooth gitu, agak tariannya dan juga ini agak smooth gitu. Emang sangat benar kamu ini banget ya, pelajarin banget ya tariannya. Semuanya iya disesuaikan untuk film Sri Asih ini. Terus lebih ada unik Kak, pas lagi latihan nari atau laganya? Cerita unik, cerita unik apa ya? Untuk aku bisa ada di sini, untuk aku bisa memerankan karakter ini, menurut aku itu udah sebuah keunikan tersendiri. Tapi memang kalau kita ngebahas shooting action itu sudah pasti enggak, walaupun safety-nya amat sangat dijaga oleh Wise Team dan kami latihan dengan hati-hati juga, tetapi memang ketika on set itu ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak sesuai temponya mungkin dari aku juga, sehingga ada yang sedikit kena, kepukul, tapi itu it's part of action, pasti akan ada seperti itu. Tapi Kak Pevita sendiri pas lagi acting itu emosinya seperti apa sih, bisa ditahan atau seperti apa emosinya saat lagi tinju mungkin aksi laganya? Kayaknya kalau misalkan untuk aku, emosiku ketika lagi acting itu aku taruh di luar dulu, tetapi yang aku prioritaskan emosi karakter yang aku mainkan. sebagai Sri Asih, superhero pertama Indonesia perempuan, gimana memerankan karakter tersebut, dan mungkin memerankan Sri Asih itu berarti apa sih bagi Pevita? Untuk memerankan karakter Sri Asih, superhero pertama dari Jagat Cinema Bumi Langit, dan film kedua superhero dari Jagat Cinema Bumi Langit, pastinya sebuah kebanggaan. Mungkin kalau di luar makan waktu kurang lebih sampai 10 tahun kalau nggak salah, sampai akhirnya mereka bikin film superhero wanita, dan ini sebuah keberanian dari Jagat Cinema Bumi Langit untuk memilih Sri Asih sebagai karakter kedua yang difilmkan, dan pastinya itu sebuah kebanggaan dan pengalaman yang akan membekas seumur hidup sih pastinya. Terus kan ini didukung sama aktor-aktor dan artis-artis luar biasa nih, itu kan Reza Radian, semua. Ada nggak beban tersendiri ketika menjadi pemeran utama? Kalau beban dari lawan main tidak ada, tetapi beban untuk memerankan karakter Sri Asih, di mana Sri Asih ini diangkat dari komik yang ditulis oleh Era Kosasi dari tahun 1954 kalau tidak salah, dan sudah ada fanbase-nya sendiri, dan juga dari harapan teman-teman yang sudah menonton Gundala, mungkin bebannya di situ
lawan 1 yang cukup panjang ya, mungkin adegan MMA atau pertarungan final fight terakhir, ada nggak mungkin insiden pukul atau gimana gitu atau terbuka? Ada 1, 2, 3, 4 kali secara tidak sengaja, tapi dari awal latihan pun aku udah expect hal seperti itu akan terjadi. Tetapi juga aku amat sangat bersyukur didampingi oleh tim Wise yang amat sangat menjaga safety, dan juga teman-teman di sini yang mereka semua juga memberikan yang terbaik. Tetapi mungkin satu yang membekas dan juga yang sedikit bikin aku kayak aduh kenapa sih harus kejadian, yaitu ketika lagi shooting final fight di situ aku kena COVID. Nah itu aku cukup drop dan cukup sedih karena masih long way to go, dan itu masih di awal-awal syuting dan aku lagi ngerasa lagi nyaman-nyamannya, tiba-tiba aku harus terkena COVID, dan itu di awal dimana kami masih belum tahu bagaimana cara menghandle situasi seperti ini, dan jadi break yang cukup panjang juga, dan ya di situ aku lumayan cukup sedih. Mungkin aku sempat baca komiknya juga nggak, Bev? Sempat baca, tetapi aku baca komik-komiknya, tetapi juga di film Sri Asih ini cerita baru yang ditulis oleh Mbak Uti. Tapi apa sih menjadi alasan utama Kapten Gita mau memerankan karakter Sri Asih sendiri? Oke, karena pada saat itu aku merasa action aku horor aku udah, drama udah, adventure udah, apalagi ya yang belum, dan aku merasa action nih gitu. Tapi aku juga nggak menyangka bahwa ini terjawab dengan action dengan superhero perempuan Indonesia. Terus kan sempat latihan bela diri ya untuk membekali ini adegan ini. Sampai sekarang masih berminat untuk mendalami atau gimana? Untuk sekarang aku lagi move on ke karakter yang lain lagi, ke project baru lagi, tetapi tidak memungkiri kalau nanti aku akan mendalami lagi. Bev, ini kan belum nonton filmnya, Belum. saya itu apakah pernah gugup sekarang? Aku sekarang cukup roller coaster. Dari 2 hari yang lalu aku udah deg-degan, terus mulai ada negative self talk, terus juga sekarang udah mulai bangkit lagi. Aku belum baca review, aku cuma lihat sepotong-sepotong dari Twitter, tapi aku benar-benar belum lihat. Aku cuma tunggu nanti ketika filmnya tayang tanggal 17 November, itu menurutku reaksi yang sesungguhnya nanti. Udah banyak yang DM mau belum yang kemarin pada special screening? Aku sempat nggak lihat social media karena aku deg-degan sekali. Tapi sekarang aku udah cukup nyaman, walaupun aku belum lihat hasilnya. Tetapi yang aku tahu di sini aku memberikan sweat, blood, and tears seterbaik aku, dan mudah-mudahan itu semua tervisualisasikan dengan baik. Masih ketakutan kamu sih ketika nggak mau sampai ke sosial media? Ketakutan aku karena aku belum lihat filmnya kan, jadi aku belum bisa menilai dari diri aku sendiri. Karena menurut aku rasa kekecewaan datangnya dari diri sendiri itu yang paling menyeramkan. Gitu sih, karena aku belum ngelihat, jadi aku ngerasa aku harus nonton dulu, lihat dulu, dari situ baru aku mau lihat apa kata orang. Tanggapan ini superhero perempuan, penampilan filmnya temanya superhero perempuan. Iya, semoga ini tema yang baru juga, semoga tema superhero perempuan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, dan semoga banyak perempuan-perempuan yang merasa tersalurkan dengan adanya perempuan ataupun karakter superhero yang cukup badass seperti